Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jadul Holid. Saya akan membawakan materi tentang tema sekolah. Sekolah itu gak afdol kalau belum dikasih PR. Tapi kadang-kadang kita tuh males banget kerjain PR. Akhirnya PR kita kerjain di sekolah. Berusaha banget berangkat pagi-pagi dan rajin banget berangkat pagi-pagi, udah berangkat, padahal mah biar sempet ngerjain PR di sekolah. Yang paling sebel itu kalau ada temen yang mau nyontek tapi nggak dikasih. Pengen dibilang pelit, tapi bukannya pelit sih, tapi kita dilema. Nggak dikasih contekan dibilang pelit, ngasih contekan juga nggak baik. Yang paling lebih nyebelin itu gini, kalau kita ngasih contekan ke teman, nilai dia lebih tinggi daripada kita. Dan waktu itu sekolah guru pernah ngasih tugas buat ngerjain LKS. Terus teman-teman pada belum selesai, aku doang yang udah selesai. Terus merasa bangga dong, karena guru itu deketin, kirain pengen muji, malah dimarahin gara-gara di LKS nilainya 50 dan ngomel karena LKS-nya lecek kayak kupon susu. Kalau biasanya kalau habis ulangan ada remedial buat para siswa yang nilainya nggak tuntas. Dengan ikut remedial ini, siswa berkesempatan memperbaiki nilai yang dibawa KKM. Tapi kadang soal remedial ini malah lebih sulit daripada soal ulangan. Gimana ceritanya? Ceritanya ini ibarat driver Gojek disuruh balapan sama Valentino Rossi. Nah, kalau ngomongin Rossi, kita pasti ingat kalau itu motor GP. Ada yang bilang Marquez mah itu lebih hebat daripada Rossi. Karena Marquez itu lebih hebat ya karena motornya yang memang cepat. Ya iyalah. Coba kalau Marquez balapannya pakai motor Mio, yang lain pakai motor 1000 cc, balapannya di Jakartanya lagi banjir, yang menang tetap Marquez lah. Soalnya balapannya jadi lomba dorong, kan banjir. Nah, kalau sekolah tuh, kalau hari Senin biasanya ngadain upacara. Dulu lapangan sekolah masih tanah, jadi lapangan becek kalau hujan, makanya jadi nggak upacara. Dulu makanya pada seneng banget kalau hari Minggu hujan, bisa main hujan-hujanan, dan hari Senin tidak upacara. Dan kalau misalnya hari Minggu tidak hujan, berharap hari Senin gerimis biar lapangannya nggak becek. Kalau jika hari Minggu nggak hujan, hari Senin nggak hujan, tetap laksanain upacara. Dan ada rasa senangnya dan ada rasa malesnya. Senangnya kalau kita olahraga di hari Senin tuh kita jadi olahraga, jadi bebas buat pelajaran, nggak ada beban. Kita bakalan jadi olahraga main kasti, yang diketok bukan bolanya tapi palanya. Di sekolah tuh ada yang namanya ujian nasional atau disingkat UN. UN di Indonesia ini tuh nggak jauh-jauh yang namanya bocoran atau contekan. Pasti teman-teman pada patungan buat beli jawaban UN. Sebelum UN, anak-anak pada sibuk nyatet contekan tersebut. Kalau saya sih nggak ikut patungan. Lebih parahnya nih, ada yang nulis bocoran di musola biar nggak ketahuan. Terus dia lihat sama guru. Pikiran guru itu mungkin, dan dia ngomong, alhamdulillah anak-anakku sebelum mengikuti UN mau doa berjamaah, mau sholat duha dulu. Begitu pada masuk,
sekolah malah di PHP-in, pada nulis bocoran. Pas UN dimulai, nah di sini awal yang paling anteng-anteng, lama-lama nyontek. Pasti pada tahu dong kode-kode nyontek gimana. Misalnya kalau ada jawaban A, megang alis. Yang nggak sempet nyontek, metode hitungnya pakai metode kancing. Ada yang mengawasi pengawas. Dan tetapi menyontek ini ada baik dan buruknya. Misalnya keburukannya, kita tidak jujur dalam mengerjakan tugas. Dan kedua, berbohong. Dan ketiga, kalau kita terus-terusan menyontek, kita tidak akan menjadi orang pintar. Tapi ada kebaikan juga buat menyontek. Pertama, meningkatkan solidaritas kepada teman. Yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Dan ketiga, melatih mata. Melatih mata untuk melihat jawaban orang lain. Dan tetapi menyontek itu tidak bagus, karena kalau kita menyontek kita nggak akan pintar. Dan itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.